Bab 2950 menembus batas setengah. Sejak zaman dahulu, tak seorang pun dari Manik Hedao tingkat Yu yang pernah menyatukan fragmen inti kedua, jadi ketika Manik Hedao tingkat Yu telah menyatukan lebih banyak fragmen inti, tak seorang pun tahu bagaimana batas jumlah cap akan berubah. Lu Ye sekarang adalah orang nomor satu yang menciptakan dunia. 3 fragmen inti dapat memiliki 27 tanda, yang tidak diragukan lagi berarti jika lebih banyak fragmen inti yang disatukan, jumlahnya akan bertambah ke 9 arah. Sekarang di jurang bintang ini, kecuali yang ada di kota Qianliu, fragmen inti yang tersisa semuanya berada di dunia batin Lu Ye, yang totalnya berjumlah 9. Ia menatap si Sengya dan yang lainnya, Santoshi, penguasa naga, penguasa Phoenix, aku ingin menghancurkan mutiara Hedao kalian. Pikiran Long Zun menjadi lebih cepat, dan dikombinasikan dengan semua kata yang baru saja diucapkannya, hatinya tiba-tiba tergerak, bisakah kalian menggabungkan lebih banyak fragmen inti untuk menembus batas ini? Benar, Lu Ye mengangguk dan tidak bisa. Kalau begitu lepaskan. Long Zun segera berbicara, Sang Master Phoenix juga mengangguk, di hadapan orang suci sejati, kita tak berdaya melawan. Mutiara Hedao tak berguna, jika bisa membantu Xiao Ye, itu akan menjadi yang terbaik. Lu Ye tak ragu lagi, dan dengan pikiran ilahi, ia meraih tangannya, dan mutiara Hedao tingkat Yu yang ditempatkan di berbagai tempat di sarang Phoenix hancur satu demi satu. Tak ada waktu untuk menggabungkan lebih banyak fragmen Manik Hedao, Lu Ye hanya menangkap fragmen inti tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam Manik Hedao-nya satu persatu. Saat ia berpikir, dengan penggabungan fragmen inti lainnya, tampaknya beberapa perubahan halus di dunia batinnya muncul kembali. Qin Feng akhirnya berhasil mencap dirinya sendiri. Tidak butuh waktu lama untuk mengintegrasikan fragmen inti, dan tidak butuh banyak usaha untuk meninggalkan jejak mereka sendiri. Setelah 81 tanda tersimpan di langit dan bumi bagian dalam, akhirnya mencapai batasnya lagi. Meskipun masih ada beberapa semi orang suci klan naga yang gagal meninggalkan jejak mereka, itu tidak lagi berbahaya. Lu Ye merasakannya dalam diam. Fondasi kekuatan dunia dan dunia di dunianya sendiri, pedang Fang kini juga menjadi berkah bagi hampir 10.000 cara kekuatan. Dengan mutiara Tao sebagai pusatnya, ia dapat meminjam lebih dari 8.000 cara Tao dari banyak setengah santo di dunia batin. Kini kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang luar biasa. Barulah sekarang ia bisa disebut sebagai negara terkuat. Kecemasan sebelumnya telah sirna, jika sebelumnya ia tidak memiliki kepercayaan diri yang besar untuk menghadapi santo sejati, kini ia tidak akan khawatir lagi. Keyakinan terbesarnya adalah kekuatannya yang hampir mencapai 30.000. Lu Ye perlahan membuka matanya, langit berbintang berguncang di sekitarnya, dan Qi Sheng di luar terus mengerahkan kekuatannya. Hanya dalam 1 atau 2 hari, gerbang jurang bintang akan segera terbentuk. Karena napas orang suci sejati ada di mana-mana, tidak ada makhluk di gerbang jurang bintang, jika tidak, akan ada invasi. Lu Ye dapat merasakan bahwa seluruh langit berbintang seperti bola kristal yang jatuh ke tanah, dan tampaknya mampu mempertahankan keutuhannya, tetapi bagian dalamnya sudah agak sulit untuk ditopang. Jika Qi Sheng terus mengerahkan kekuatannya seperti ini, langit berbintang tidak akan lama lagi selesai. Lu Ye melangkah keluar dari tandu dan mengangkat tangannya untuk membuka pintu ke dunia batin, masuklah, tandu hantu. Tandu hantu itu langsung masuk ke dunia batin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gerbang jurang bintang akan segera terbentuk, dan Lu Ye tidak perlu lagi menggunakan kekuatan tandu hantu untuk meninggalkan langit berbintang di sini. Ia memegang pisau di tangannya, wajahnya tenang, dan untuk jeda singkat, ia melangkah maju. Begitu kau pergi, gunung itu ribuan kaki tingginya, dan kau hanya mengambil 1 langkah. Di suatu tempat di Xingyuan, ketika tandu hantu membawa Lu Ye untuk melarikan diri ke langit berbintang, Qi Sheng mengangkat tangannya dan menekannya dengan lembut, dan kekuatan besar tubuh Tao melonjak, dan aura jurang bintang di sekitarnya mendidih. Di telapak tangan, kekuatan ruang bergetar lagi dan lagi. Setiap getaran dapat menyebabkan ketidakstabilan langit berbintang di seberangnya. Dan pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba menyapu dari tempat yang tidak dapat dijelaskan. Qi Sheng, yang terus-menerus mengerahkan kekuatan, terluka tanpa disadari. Darah Phoenix terbang. Jika Qi Sheng tidak berhenti tepat waktu, dengan ketajaman pedang Fang saat ini, dia akan takut seluruh telapak tangannya akan terpotong. Dengan cahaya pedang, Lu Ye bergegas keluar, dan matanya langsung menyusut pada Qi Sheng yang sedang mundur. Ketika dia hendak mengejarnya, jantungnya berdebar kencang. Karena dengan kemunculannya, 5 atau 6 aura kuat dari segala arah langsung menguncinya seperti endapan lumpur. Kemudian, serangan yang tak terlukiskan melanda. Kulit kepala Lu Ye mati rasa. Meskipun ia berharap akan menghadapi lebih dari 1 Qi Sheng setelah keluar, dan kemungkinan besar akan ada orang suci sejati lainnya yang menunggu di luar, ia tidak menyangka jumlahnya akan begitu banyak. Pada hari dunia sumber bergabung, berita datang dari Yang Zhao bahwa di antara 9 orang suci sejati, mereka ditinggalkan oleh Pulau Yuan dan ditinggalkan secara digital. Sekarang, saya khawatir para santo sejati yang berangkat meninggalkan Pulau Abis akan berkumpul di sini. Untungnya, banyak setengah santo di dunia batin meninggalkan jejak mereka di mutiara Hedao. Lu Ye memang memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi santo sejati, tetapi itu adalah situasi 1 lawan 1. Pada saat ini, 5 atau 6 santo sejati menyerangnya bersama-sama, dan Lu Ye bahkan merasakan napas yang king. Bagaimana dia bisa menghentikan ini? Dalam keadaan terburu-buru, dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri, dan saat berikutnya dia kewalahan oleh banyak serangan. Serangan teredam datang, dan sosok Lu Ye jatuh berantakan, muntah darah. Pikirannya terguncang, Qi dan darah tidak stabil, dan bahkan tulang-tulang Tao tampaknya tergeser. Kali ini, dapat dikatakan bahwa itu adalah cedera yang sangat serius.
Namun mata Lu Ye sangat cerah. Karena ia telah memastikan sesuatu, kekuatannya saat ini memang cukup untuk menandingi Sein sejati. Ia pun tak bisa menahan rasa senang di hatinya. Jika bukan karena tindakan Zhu Yi, ia pasti sudah mengungkapkan latar belakangnya beberapa hari yang lalu, dan mungkin ia sudah mati di sini. Berkat kemampuannya yang bisa meminjam lebih dari 8.000 kekuatan, ia hanya menderita luka serius setelah menahan serangan Sein sejati. Ini tak diragukan lagi merupakan berkah yang tak terkira. Saat ini, di dunia batin, banyak semi-santo yang meninggalkan jejak di Mutiara Hedao juga gemetar. Karena mereka bisa merasakan dengan jelas bahwa kekuatan mereka sendiri sedang dikonsumsi, tetapi karena mereka tersebar, mereka tidak mengonsumsi banyak energi. Namun, semua semi-santo tidak berani lengah. Mereka bermeditasi dan mengatur napas untuk menambah konsumsi energi mereka sendiri, agar tidak memengaruhi pertempuran Lu Ye. Di Star Abyss, Lu Ye, yang telah menahan serangan bertubi-tubi itu, segera mengaktifkan teknik pelarian darah dan melarikan diri. Jika Qi Sheng ada di sini, ia masih bisa bersaing dengannya untuk melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Namun, menghadapi begitu banyak Sein sejati dengan kekuatannya sendiri, Lu Ye akan tetap bertahan kecuali ia memiliki jebakan dalam pikirannya. Ketika ia bergerak, para Sein sejati saling mengejar. Xiao Ye, sebuah suara tiba-tiba muncul dari benaknya, tetapi itu adalah Taling, aku akan menemukan cara untuk mengalahkan mereka sendirian. Aku tahu, jawab Lu Ye. Apa yang harus ia lakukan sekarang, atau satu-satunya cara untuk menang, adalah menemukan cara untuk menciptakan peluang 1 lawan 1 bagi dirinya sendiri dengan para Sein sejati itu, sehingga memungkinkan untuk mengalahkan mereka satu persatu. Jika ada kesempatan, bahkan Sein sejati pun kuat, ada perbedaan kecepatan yang jelas. Yang King adalah yang terkuat dan seharusnya menjadi yang tercepat. Namun, Qi Sheng berasal dari klan Phoenix, mahir dalam hal ruang dan pandai bergerak. Jadi, mereka berdua pastilah yang paling bermusuhan. Lu Ye berencana untuk melewati mereka berdua terlebih dahulu dan menyerang para santo sejati lainnya. Tidak, seolah tahu apa yang dipikirkan Lu Ye, Taling kembali berbicara, kau harus berurusan dengan Yang King dulu. Kenapa? Lu Ye bingung. Santo sejati memiliki jejak asal-usul alam semesta di dalam tubuhnya. Asal-usulnya abadi dan santo sejati abadi, jadi hanya santo sejati yang bisa membunuh santo sejati. Bab 2950 menembus batas 2/2. Taling menjelaskan. Lu Ye terkejut mendengarnya. Ini pertama kalinya ia mendengar pernyataan ini, tetapi tidak mengherankan Taling bisa mengetahuinya. Lagi pula, orang ini ditinggalkan di alam semesta ini oleh leluhur naga dan Phoenix, dan ia dianggap terlahir bersama alam semesta. Ia tak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening, jika hanya orang suci sejati yang bisa membunuh orang suci sejati, bagaimana aku bisa menyingkirkan patriark kedua? Ini jelas sebuah paradoks. Sekalipun ia memiliki fondasi untuk bersaing dengan Yang King, ia bukanlah tubuh orang suci sejati. Jika ia tidak bisa menghancurkan asal-usul dalam tubuh Yang King, maka tidak ada cara untuk menyingkirkannya. Aku punya cara. Taling bertekad. Apa yang kau miliki? Setelah Lu Ye bertanya, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Sebelum ia melarikan diri ke langit berbintang dengan bantuan tandu hantu, ia pernah menghadapi Yang King sekali. Saat itu, Yang King hampir menyerangnya, tetapi roh menara memintanya untuk melepaskannya. Serangan Yang King tampak ragu sejenak, memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Lu Ye sangat terkejut saat itu karena kekuatan menara waktu tidak dapat diandalkan untuk menutupi lokasi Yang King karena terlalu jauh. Lalu apa sebenarnya alasan Yang King, yang telah kehilangan kecerdasannya dan diperbudak oleh Yuan, memiliki reaksi yang jelas-jelas tidak normal setelah melihat menara waktu? Yang King adalah tuanku. Taling berbicara perlahan. Mata Lu Ye menyipit. Ia tidak pernah menyangka bahwa menara waktu, harta karun yang telah tersembunyi di sungai waktu yang panjang, ternyata memiliki seorang tuan, dan tuan ini adalah Yang King. Namun, tidaklah mengherankan jika dipikirkan. Yang King adalah leluhur generasi kedua dari klan naga. Selain leluhur yang meninggalkan menara waktu, ia adalah klan naga dengan senioritas tertinggi di seluruh alam semesta. Bahkan konon leluhur tersebut mungkin telah mewariskan menara waktu kepada Yang King. Namun, karena Yang King telah jatuh ke alam sumber dan menjadi orang suci sejati, harta karun ini tertinggal di sungai waktu yang panjang. Jadi ketika Yang King melihat menara waktu, ia memiliki beberapa reaksi yang tidak normal. Itulah nalurinya yang tersisa, dan karena Taling mengatakannya saat ini, Lu Ye tak kuasa menahan diri untuk sedikit berimajinasi. Aku mengerti. Lu Ye tidak bertanya terlalu banyak, hanya mengangguk berat, kecepatannya tak melambat. Tiba-tiba, sebuah serangan datang dari belakang, dan Lu Ye tanpa perlu melihatnya, dan ia tahu itu adalah serangan dari Qi Sheng. Pencapaian master generasi ke-7 dari klan Phoenix di bidang ruang angkasa tidak tertandingi di seluruh alam semesta. Meskipun jaraknya sangat jauh, serangan itu belum melemah sama sekali. Lu Ye tiba-tiba berbalik, menebas dengan pisau, dan tubuhnya sedikit bergetar. Dalam pandangannya, beberapa aliran cahaya dengan cepat mendekati sisi ini, dan seperti yang ia duga, yang tercepat adalah Yang King. Leluhur kedua tercengang seperti dirinya, dan dengan cepat mempersempit jarak di antara mereka. Bab 2951 pembagian setengah. Di belakang Yang King adalah Qi Sheng, dan di belakangnya terdapat beberapa orang suci sejati lainnya. Dalam sekejap, perbedaan kecepatan antara beberapa orang suci sejati itu terlihat jelas, yang membuat Lu Ye tergerak dan langsung menyusun rencana. Dengan bantuan daya tolak serangan Qi Sheng, Lu Ye mundur dan terus melarikan diri. Setelah beberapa tarikan napas, ia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba muncul sesosok klon dari pohon bakat. Situasi saat ini sudah terlanjur terjadi, dan orang suci sejati lainnya belum dapat dipertimbangkan untuk saat ini, tetapi Qi Sheng tidak dapat mengabaikannya.
Jika demikian, kita hanya bisa menemukan cara untuk membawanya pergi. Satu-satunya yang bisa Lu Ye gunakan adalah klon pohon bakat. Ia bahkan tidak punya waktu untuk mengenakan pakaian klonnya, dan ia hanya menutupi tubuhnya dengan ki dan darah. Begitu klon itu muncul, ia langsung berpisah dengan Lu Ye dan bergegas ke arah lain. Lu Ye awalnya berpikir, apakah klon pohon bakat dapat memimpin Yang Qing atau salah satu dari Qi Sheng. Dengan cara ini, siapapun yang dibawa pergi, mereka bisa dibiarkan sendiri. Namun, klon pohon bakat baru saja mengambil tindakan, dan Lu Ye berpikir dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah. Klon pohon bakat selalu mampu mewarisi sebagian besar kekuatan dewanya, sehingga kesenjangan kekuatan antara klon dewa sebenarnya tidak besar. Satu-satunya perbedaan adalah berkah dari pisau Panshan. Namun, itu adalah premis bahwa pisau Panshan tidak terlalu diberkati di masa lalu. Saat ini, berkah yang dibawa kepadanya oleh pisau Panshan hampir 10.000 cara, dan kesenjangan seperti itu tidak dapat diabaikan. Selain itu, klon pohon bakat tampaknya tidak dapat meminjam kekuatan banyak semi santo di dunia batin. Ini dapat dimengerti. Dewa dapat meminjamnya karena mutiara Hedao berada di dunia batin dewa, dan banyak semi santo juga ada di sana. Tidak ada mutiara Hedao sebagai transit pada klon, jadi tentu saja tidak dapat dipinjam. Tanpa berkah dari pisau Panshan, ia tidak dapat meminjam kekuatan banyak semi santo di dunia batin. Kekuatan klon saat ini benar-benar tak tertandingi oleh dewa aslinya. Dapat dikatakan bahwa dunia ini bagaikan dunia satu langit dan satu bumi. Klon saat ini tidak mampu lagi menarik perhatian sang suci sejati. Baik Yang Qing maupun Qi Sheng, kau dapat menghancurkan klonmu sesuka hati. Inilah yang membuat Lu Ye merasa bersalah. Namun, tak lama kemudian, ia menyadari bahwa ia terlalu banyak berpikir. Karena meskipun ia telah memadatkan klon pohon bakat dan melancarkan satu gerakan, Yang Qing dan Qi Sheng yang mengejar di belakangnya tidak tergerak sama sekali. Mereka hanya menatapnya, sosok aslinya, dan bahkan para semi santo lainnya di belakang tidak menganggap klon itu apa-apa. Hal ini membuat Lu Ye merasa malu sekaligus senang, karena dengan begitu, ia tidak perlu khawatir dengan situasi klonnya. Pengejaran terhadap buronan itu terus berlanjut, dan selama periode ini, Qi Sheng melancarkan beberapa gerakan, tetapi semuanya berhasil dipadamkan oleh Lu Ye. Lagi pula, Qi Sheng tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya dengan beraksi dari jarak jauh. Meskipun lukanya tidak memburuk, tubuhnya semakin terlihat malu. Pengejaran seperti itu berlangsung selama beberapa jam, hingga Lu Ye menyadari bahwa ia tidak lagi dapat melihat aura para santo sejati kecuali Yang Qing dan Qi Sheng. Mereka tidak akan mengejar dan kalah. Di bawah pengawasan Yuan, selama Lu Ye berada di Xing Yuan, ia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Ia hanya tertinggal karena kecepatannya yang kurang. Hampir semuanya, Lu Ye menelan ludah dan ekspresinya menjadi tenang. Entah pertempuran hari ini berhasil atau kalah, itu tetaplah kekalahan. Ia tiba-tiba berbalik dan menatap Yang Qing dan Qi Sheng dalam-dalam, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi kabur. Qi Sheng jelas menyadari sesuatu dan segera mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Namun, sudah terlambat. Ketika serangannya mengenai posisi Lu Ye telah menghilang. Yang Qing dan Qi Sheng, yang mengejar, berdiri dengan hikmat di posisi semula. Detik berikutnya, seolah menerima perintah, Yang Qing berbalik dan menyerbu ke satu arah, sementara Qi Sheng melonjak dengan kekuatan di ruang di sekitarnya. Sama seperti Lu Ye tadi, tubuhnya kabur, tetapi prosesnya tidak secepat Lu Ye. Alasan perbedaan ini bukanlah karena Qi Sheng tidak sebaik Lu Ye dalam hal pencapaian ruang. Jalan ruang adalah fondasi klan Phoenix, dan pencapaian Qi Sheng atas Tao ini tak tertandingi di dunia. Namun, Lu Ye pergi dengan bantuan klonnya, sementara Qi Sheng menggerakkan kekosongan, jadi wajar saja jika Lu Ye lebih cepat. Di lokasi lain di Xing Yuan, Lu Ye, yang sedang mendekati klon tersebut, segera mengambil kembali klonnya. Ia tidak hanya tidak terus melarikan diri, tetapi juga berdiri di sana dan menunggu dengan gugup. Ia tidak membiarkannya menunggu terlalu lama, dan hanya dalam 3 tarikan napas, ia menemukan riak-riak di kehampaan di dekatnya, seolah-olah batu-batu terlempar dari danau yang tenang. Kemudian, dalam kehampaan yang berliku-liku itu, sesosok anggun muncul samar-samar. Qi Sheng mengejarnya, sebuah batu besar jatuh ke tanah di hati Lu Ye. Ia tahu bahwa ketika ia bergerak, Qi Sheng pasti akan menjadi yang pertama mengejarnya, karena Yuan akan terus menatapnya. Kemanapun ia melarikan diri, Yuan akan segera mengetahuinya, dan kemudian mengerahkan Qi Sheng untuk mengejarnya. Situasinya telah mencapai titik ini dan rencananya telah setengah berhasil. Ia juga memiliki beberapa pencapaian dalam hal ruang. Lu Ye dapat sepenuhnya ikut campur saat ini. Mungkin ia tidak dapat menghentikan Qi Sheng bergerak, tetapi itu pasti akan menunda beberapa waktu. Ia bahkan mengatakan bahwa ia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan. Namun, ia tidak melakukan apapun, hanya berdiri diam. Hanya dalam 2 tarikan napas, sosok Qi Sheng sudah sangat padat, dan ia akan bergerak melintasi kehampaan. Pada saat ini, tubuh Lu Ye kembali kabur. Tidak jauh dari tempat ia baru saja menghilang, sebuah harem melayang di kehampaan dengan kecepatan tetap. Ini adalah harem yang sangat biasa. Jika tidak ada gangguan, harem itu akan terus melayang terus-menerus hingga jatuh ke bintang tertentu atau hancur oleh bencana kehampaan. Dan di senjata kekaisaran ini, napas Lu Ye masih tersisa saat ini. Persis seperti yang ditinggalkannya saat melarikan diri sebelumnya. Senjata kekaisaran seperti itu sama sekali tidak dianggap serius oleh Yang Qing dan Qi Sheng. Bahkan Yuan pun tidak akan terlalu memperhatikannya, jadi wajar saja jika tidak ada yang peduli. Namun, Lu Ye berteleportasi kembali ke posisi semula. Di samping senjata kekaisaran, ketika kehampaan menghilang, Lu Ye kembali untuk membunuh. Ia segera menyebarkan pikiran ilahinya dan mencari kemana-mana.
Meskipun Qi telah dituntunnya, dengan kemampuan Qi ia mungkin bisa kembali dalam beberapa napas, jadi ia harus menemukan Yang Qing dalam napas-napas ini dan kemudian menghadapinya. Dalam pengamatan, Yang Qing berhasil ditemukan. Setelah ia baru saja melarikan diri, 3 generasi klan naga jelas telah mengejarnya ke arah pelariannya. Meskipun ia hanya sempat melarikan diri sebentar, ia sudah berlari jauh. Setelah Lu Ye tiba-tiba menembak, Yang Qing segera berhenti dan berbalik lalu terbang kembali. Lu Ye telah menghadapi Yang Qing, dan darahnya bersinar terang di sekujur tubuhnya, dan ia telah mengerahkan teknik pelarian darah secara maksimal. Kita tidak perlu cemas, karena Qi tidak hanya akan membunuh para jenderal dalam beberapa tarikan napas, tetapi bahkan para santo sejati yang telah dibuang sebelumnya telah datang ke sini saat ini. Setidaknya Lu Ye sudah bisa merasakan keberadaan mereka. Sekali kau melewatkan kesempatan ini, lain kali bergantung pada keberuntungan. Jarak di antara mereka dengan cepat menyempit, meskipun mereka terluka parah, aura Lu Ye masih tak tergoyahkan. Ini bukan pertama kalinya ia menghadapi kekuatan Yang Qing, tetapi tidak seperti beberapa pertemuan sebelumnya, meskipun Yang Qing masih menekannya kali ini, ia tidak lagi putus asa seperti sebelumnya dan tak terjangkau. Tiba-tiba, dua sosok hampir bertabrakan. Pada saat ini, Lu Ye tiba-tiba mengangkat tangannya dan sebuah menara kecil tiba-tiba muncul di telapak tangannya, berputar dengan deras. Menara Waktu, Bab 2951 membagi, 2/2. Detik berikutnya, saat Lu Ye dengan liar menyerbu menara dengan tubuh Taoismenya, cahaya di menara kecil itu bersinar terang. Cahaya yang menyilaukan itu membuat Yang Qing, yang sekarat, memandang Lu Ye, samar-samar untuk sesaat. Di balik topeng, mata keruhnya bergetar pelan. Ini membuat orang merasakan aura kuat yang membuat orang merasa sedikit lega. Mata Lu Ye tiba-tiba bersinar dengan giginya dan ia menggertakkan giginya dan berkata, "Taling, sekaranglah saatnya." Saat ia selesai berbicara, suara sungai tahu-tahu datang dari kegelapan, entah dari mana asalnya atau kemana arahnya. Sebuah sungai panjang benar-benar muncul di kehampaan, tanpa melihat sumber atau ujungnya. Saat sungai itu bergelora, gambar-gambar yang tak terhitung jumlahnya yang muncul samar-samar berubah menjadi gelombang, memercik kemana-mana. Sungai waktu yang panjang. Dengan bantuan kekuatan menara waktu dan kekuatan Lu Ye sendiri, ia memanggil poli paling misterius di alam semesta. Sungai panjang itu seperti pita, bergulung di kehampaan, dan daerah sekitarnya kembali sunyi. Setelah beberapa tarikan napas, ketika Zi Qi dan beberapa orang suci sejati lainnya akhirnya tiba, tempat itu kosong, dan tidak ada jejak Lu Ye dan Yang Qing. Beberapa sosok berdiri di segala arah, berdiri diam seperti patung, benar-benar kehilangan tujuan mereka. Dalam jangka panjang, sosok Lu Ye naik dan turun di antara ombak, seperti orang yang tenggelam. Setiap kali ia tenggelam, berbagai adegan yang berubah dapat muncul di depan Lu Ye, yang merupakan beberapa hal yang telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu tersebut. Ini bukan pertama kalinya ia memasuki sungai waktu yang panjang. Ia telah mengasingkan diri di sini untuk sementara waktu terakhir kali. Dengan kekuatan menara waktu dan kekuatan sungai waktu yang panjang, ia telah sangat meningkatkan laju aliran waktu dunia batin, dan banyak orang kuat dari klan naga telah dipromosikan menjadi semi orang suci satu demi satu. Tetapi ketika ia datang ke sini saat itu, meskipun kekuatannya jauh lebih rendah daripada hari ini, ia masih utuh. Kali ini berbeda, ini sudah merupakan pukulan berat, dan meskipun seri jangka panjang melibatkan dirinya dan Yang Qing, ia juga menahan serangan Yang Qing. Sekarang aku hampir pingsan. Ia menggertakkan giginya dan memaksa dirinya untuk tidak tersesat dalam kekuatan waktu. Sampai pada suatu saat, ia meraih benda keras di tangannya, dan kemudian ia berjuang keluar dari ombak yang bergelombang. Setelah beberapa saat, ia duduk bersila di atas benda keras itu. Benda keras ini tidak virtual maupun nyata, seperti pulau terpencil di lautan luas. Luasnya tidak besar, tetapi ada banyak gambar aneh di dalamnya. Terakhir kali ia masuk, ia melihat keberadaan yang serupa dan bertanya tentang roh menara. Roh menara memberitahunya bahwa ini adalah titik jangkar, jejak yang tertinggal di sungai waktu yang panjang ketika sesuatu di alam semesta dapat mengubah situasi. Karena hal-hal ini memiliki dampak yang terlalu langsung dan kritis terhadap alam semesta, hal itu dapat meninggalkan beberapa jejak. Namun, hal itu membuat napas Lu Ye kini tersengal-sengal. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.